Film ini dimulai pada tahun 2011 ketika para ilmuwan dari Washington DC menemukan bangkai sebuah pesawat di Kutub Utara. Di sana, mereka menemukan sebuah benda bulat misterius dengan motif merah, putih, dan biru yang ternyata adalah tameng vibranium milik Kapten Amerika. Kita kemudian dibawa ke kilas balik pada bulan Maret tahun 1942, di mana pasukan Hydra yang dipimpin oleh Smith menyerbu sebuah gereja di Tonsberg, Norwegia. Time to find this place. I think we are much alike. I am nothing. What you seek is just a legend. And why? Mereka mencari artefak misterius yang dikenal sebagai Tesseract, yang dianggap sebagai salah satu permata dari ruang harta Odin dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dalam sekejap. Setelah menemukan Tesseract yang asli, John Smith membunuh penjaga gereja tersebut. Adegan berpindah ke tahun 1943 di New York City. Seorang pria bernama Rogers yang memiliki postur tubuh pendek dan kurus mencoba mendaftar menjadi tentara untuk ikut serta dalam Perang Dunia II melawan pemimpin Nazi, Hitler. Namun setelah berkali-kali mencoba, ia terus-menerus ditolak karena dinilai memiliki fisik yang lemah dan riwayat penyakit. Saat sedang menonton di bioskop, Roger menegur seseorang yang membuat gaduh di dalam gedung, yang menyebabkan dirinya dihajar habis-habisan di sebuah lorong buntu. Meski sudah terdesak dan tidak mampu memberikan perlawanan, Rogers tetap menolak menyerah dan kabur. Untung saja sahabatnya yang bernama Bucky datang menyelamatkannya. Bucky adalah seorang sersan tentara yang ditempatkan di Infanteri 107 dan keesokan harinya akan diberangkatkan ke Inggris untuk menjalankan tugas pertamanya. Kemudian, Bucky mengajak Rogers bersenang-senang di malam terakhirnya di kota New York. Mereka berdua pergi ke Stark Expo, di mana mereka melihat pertunjukan dari Howard Stark yang memamerkan teknologi mutakhirnya, yaitu pembalik gravitasi yang bisa membuat mobil berjalan tanpa menyentuh tanah. Sayangnya, percobaan tersebut gagal. Setelah pertunjukan selesai, Bucky mengajak Roger bersenang-senang dengan para wanita. Namun Rogers menolak. Dia berusaha meyakinkan Bucky bahwa dirinya akan terus berusaha mendaftar menjadi anggota militer untuk membela negaranya. Mereka berdua akhirnya berpisah. Tanpa sengaja, seorang ilmuwan bernama Dr. Erskine mendengarkan percakapan Rogers dan Bucky. Dr. Erskine kemudian menghampiri Rogers dengan maksud menggali informasi mengenai asal-usul serta visi dan misinya. Dr. Erskine tertarik dengan semangat Roger yang telah 5 kali mendaftar untuk bergabung dengan militer di beberapa kota yang berbeda. Setelah beberapa waktu, akhirnya Roger lulus menjadi seorang prajurit sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Adegan berpindah ke markas Hydra. Smith akhirnya mempersiapkan Tesseract yang pernah dicuri di Norwegia, di mana ia ditemani oleh seorang dokter peneliti bernama Dr. Zola. Mereka berusaha menciptakan desain yang bisa menyerap Tesseract menjadi senjata pemusnah massal. Percobaan dilakukan dan hasilnya di luar dugaan. Desain ciptaan Dr. Zola mampu menyerap Tesseract dengan baik, menghasilkan sebuah energi berwarna biru yang membuat mereka berdua terkagum-kagum. Di tempat lain, di kamp latihan, Rogers memulai latihan perdananya. Latihan ini diawasi oleh Carter, seorang pengawas operasi divisi, dan juga Kolonel Phillips, pemimpin operasi divisi. Mereka semua dikumpulkan untuk menjalani tes pelatihan dengan tujuan mencari satu prajurit super terhebat dalam sejarah. Dalam ujian untuk mendapatkan sebuah bendera di atas tiang, para prajurit berlomba-lomba untuk mendapatkannya
agar bisa berkendara satu mobil dengan charter. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil, kecuali Rogers yang menggunakan otaknya dibandingkan ototnya. Akhirnya, dia diizinkan naik mobil bersama charter. Kolonel Phillips terlihat tidak begitu yakin dengan Rogers dan menuduh Dr. Erskine salah memilih orang. Namun, Dr. Erskine menjelaskan bahwa ia memilih orang yang cerdik dan mampu mengontrol kekuatan yang akan diterimanya. Kolonel Phillips kemudian menguji Rogers dengan melempar sebuah granat palsu kepada calon prajurit. Semua melompat menghindar, kecuali Rogers yang malah memeluk granat tersebut untuk menyelamatkan teman-temannya. Melihat keberanian Rogers, Kolonel Phillips dan Charter mulai merasa bahwa Rogers adalah orang yang tepat. Dr. Erskine merasa bangga karena pilihannya tidak salah. Pada malam hari, Dr. Erskine mendatangi Rogers di kamarnya dan menceritakan tujuan sebenarnya. Ia bercerita bahwa dahulu Hitler memintanya menciptakan prajurit super dan mengirim John Smith, pemimpin Hydra yang sangat ambisius. Smith yakin akan kekuatan besar yang tersembunyi di bumi, ditinggalkan oleh para dewa, yang hanya bisa diambil oleh manusia super. Smith kemudian menyuntikkan serum super soldier ciptaannya ke tubuhnya sendiri. Meski serum itu belum sempurna dan hasilnya berhasil meningkatkan kekuatan fisiknya, namun juga membuatnya jahat. Dr. Erskine menjelaskan bahwa kunci dari serum super soldier sebenarnya terletak pada sifat dasar penerima serum. Serum ini akan membuat orang baik menjadi lebih baik dan orang jahat menjadi semakin jahat. Rogers meski lemah akan menghargai kekuatan yang diberikan dan tetap menjadi orang baik. Rogers akhirnya bersedia menerima kekuatan itu dan berjanji untuk tetap menjadi orang baik seperti dirinya yang sekarang. Sementara itu di markas Hydra, Smith menemukan lokasi di mana Dr. Erskine berada. Merasa bahwa serum milik Dr. Erskine adalah satu-satunya pertahanan lawan yang bisa menghadapi kekuatannya, Smith memerintahkan Dr. Zola untuk membunuh Dr. Erskine dan merebut serum tersebut. Kembali ke Rogers, yang akhirnya diantar oleh Charter ke tempat rahasia Dr. Erskine, di mana ia akan mendapatkan suntikan serum super soldier yang sama dengan John Smith. Bedanya, kali ini serumnya sudah disempurnakan. Sebelum tiba di sana, Rogers sempat mengutarakan niatnya untuk mengajak seorang wanita berdansa suatu saat nanti, meski ia belum tahu siapa wanita itu. Mereka akhirnya sampai di Brooklyn, di sebuah toko barang antik yang ternyata adalah markas besar pengembangan ilmu pengetahuan Dr. Erskine. Sesampainya di sana, Dr. Erskine meminta untuk memulai persiapan prosedur transfer serum ke tubuh Rogers. Di sana juga hadir Kolonel Phillips, Senator Brand, dan Fred Lee, seorang perwakilan Departemen Luar Negeri yang ternyata adalah agen Hydra yang menyamar. Percobaan serum super soldier dimulai dengan Howard Stark sebagai operator. Howard Stark adalah seorang insinyur mekanik terbaik di dunia yang ternyata terlibat dalam pengembangan serum ini. Ketika proses injeksi serum super soldier mencapai 70%, Dr. Erskine mulai khawatir dengan kondisi Rogers yang tampak tersisa di dalam tabung dan memerintahkan Howard Stark untuk menghentikan prosedurnya. Namun Roger berteriak dari dalam tabung dan mengatakan bahwa dirinya siap menghadapi situasi tersebut. Transfer serum kemudian dilanjutkan hingga mencapai 100%, dan Rogers yang awalnya kurus kini berubah menjadi seorang pria dengan tubuh kekar, berotot, dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Sayangnya, keberhasilan mereka berakhir ketika Kruger, agen Hydra yang menyamar, mencuri satu botol serum yang tersisa dan menembak Dr. Erskine. Marah setelah Dr. Erskine tewas, Roger mengejar Kruger yang kabur dengan mobil. Dengan kecepatan larinya yang kini jauh di atas manusia normal, Rogers berhasil menyusul Kruger.
yang kemudian menyandra seorang anak dan kabur menggunakan kapal selam. Rogers tidak menyerah begitu saja. Ia terus mengejar hingga ke dalam air. Berhasil menarik Kruger kembali ke daratan, namun serum yang dicuri pecah. Untuk menghindari interogasi, Kruger memilih bunuh diri dengan mengkonsumsi pil sianida. Sementara itu, para petinggi Nazi datang ke markas Hydra untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah diberikan oleh Hitler selama ini. Karena Smith tidak pernah memberikan senjata yang diinginkan. Utusan Hitler ini marah kepada Smith yang ternyata memiliki rencana untuk menghancurkan Berlin dan berkhianat kepada Hitler. Smith membunuh mereka semua dengan senjata canggih yang memanfaatkan kekuatan Tesseract. Smith menggunakan momen ini untuk menyatakan pemisahan dirinya dari Jerman dan mengklaim bahwa Hydra tidak akan berkembang jika terus berada dalam bayang-bayang Hitler. Howard Stark kemudian memeriksa kapal selam milik Roger dan yakin bahwa kapal selam tersebut dibuat dengan teknologi canggih dari divisi rahasia Nazi, Hydra, yang dipimpin oleh John Smith. Kolonel Phillips memerintahkan Charter dan Stark untuk bergabung dengan pasukan dan menghadapi Hydra di Austria. Rogers yang kini telah berubah menjadi manusia super sangat ingin memulai aksinya melawan Hydra, namun malah diperintahkan untuk pergi ke Alamogordo karena Kolonel Phillips masih meragukan kemampuannya. Sebaliknya, Senator Brand menginginkan Roger dikenal masyarakat dan menjadikannya headline berita dengan identitas baru sebagai Kapten Amerika. Rogers akhirnya menjadi seorang artis dan wajahnya menjadi terkenal di seluruh dunia berkat penampilannya di sebuah film perang. Namun, Rogers merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, terutama ketika ia berpidato di hadapan para prajurit namun dianggap sebagai lelucon. Charter kemudian menemui Rogers dan memberitahu bahwa dirinya hanya dijadikan alat propaganda oleh Kolonel Phillips dan Senator Brand. Ia juga memberitahu bahwa dari 200 prajurit di Infanteri 107 yang bertempur melawan Hydra, hanya 50 yang berhasil kembali dan sisanya masih belum diketahui keberadaannya. Rogers yang teringat akan Bucky yang bertugas di Infanteri 107 mendatangi Kolonel Phillips untuk mencari tahu keberadaan sahabatnya. Namun Kolonel Phillips tidak memiliki rencana untuk menyelamatkan Bucky dan prajurit lainnya. Rogers yang keras kepala akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri ke Austria untuk menyelamatkan Bucky dan prajurit lainnya yang ditahan oleh Hydra. Dengan bantuan Charter dan Howard Stark, Roger terbang menggunakan pesawat dan terjun langsung di tengah-tengah markas Hydra. Meski penuh dengan resiko, Roger tidak gentar dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di markas Hydra, Smith dan Dr. Zola mempersiapkan senjata baru yang lebih canggih, menggunakan kekuatan Tesseract. Rogers dengan tekad kuat harus berjuang tidak hanya untuk menyelamatkan sahabatnya, Bucky, tetapi juga untuk menghentikan ancaman besar yang bisa menghancurkan dunia. Di markas Hydra, Roger berhasil menyusup dan menemukan para prajurit yang ditahan, termasuk sahabatnya, Bucky Barnes. Dengan menggunakan kekuatan supernya, ia berhasil mengalahkan banyak pasukan Hydra dan membebaskan para tahanan. Para tahanan yang dibebaskan kemudian membantu Rogers dalam menghancurkan fasilitas Hydra dari dalam. Saat berusaha melarikan diri, Rogers bertemu langsung dengan Red Skull, John Smith. Terjadi pertempuran sengit antara mereka berdua. Red Skull dengan kekuatan yang diberikan oleh serum Super Soldier menunjukkan dirinya sebagai lawan yang tangguh. Namun sebelum pertarungan bisa berakhir, Red Skull melarikan diri menggunakan salah satu pesawat canggih milik Hydra. Setelah misi penyelamatan yang sukses, Rogers kembali ke pangkalan militer bersama para prajurit yang selamat. Aksinya membuatnya menjadi pahlawan di mata pasukan sekutu, dan Kolonel Phillips mengakui kemampuan Rogers sebagai seorang pemimpin.
Rogers kemudian diangkat menjadi kapten dan diberi komando untuk memimpin tim elit yang dikenal sebagai Howling Commandos, termasuk Bucky Barnes, Dum Dum Dugan, Gabe Jonas, Jim Morita, James Montgomery Flashworth, dan Jax Dernier. Mereka mulai melakukan serangkaian operasi untuk menghancurkan fasilitas Hydra di seluruh Eropa. Kapten Amerika dan timnya menyerang markas Hydra dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Dalam pertempuran terakhir, Kapten Amerika berhasil menyusup ke pesawat Valkyrie, di mana ia menghadapi Red Skull untuk yang terakhir kalinya. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan Red Skull menggunakan kekuatan Tesseract untuk melawan Rogers. Namun, saat Red Skull mencoba memanipulasi Tesseract secara langsung, terjadi sesuatu yang tak terduga. Tesseract mengeluarkan energi yang sangat kuat, membuka portal ke angkasa luar, dan menyedot Red Skull, menghilangkannya dari bumi. Setelah itu, Tesseract jatuh ke dasar laut dan menghilang, sementara pesawat Valkyrie masih dalam perjalanan menuju Amerika. Mengetahui bahwa pesawat Valkyrie tidak bisa dihentikan atau dialihkan, Rogers mengambil keputusan sulit. Ia memilih untuk mengorbankan dirinya dengan menabrakkan pesawat tersebut ke dalam lautan Arktik, jauh dari daratan untuk mencegah serangan terhadap Amerika Serikat. Dalam percakapan terakhirnya dengan Carter melalui radio, Rogers berjanji untuk mengajaknya berdansa ketika ia kembali. Namun pesawat jatuh ke dalam es dan Rogers dinyatakan hilang dalam misi. Saat Rogers terbangun, ia menyadari bahwa dunia telah berubah drastis sejak Perang Dunia II. Dalam adegan terakhir, Nick Fury, Direktur S.H.I.E.L.D., datang menemui Rogers dan memberitahu bahwa dia telah tertidur selama hampir 70 tahun. Film ini berakhir dengan Rogers yang merasa terasing di dunia baru yang sangat berbeda dari yang ia kenal, namun juga membuka jalan bagi petualangannya yang baru sebagai Kapten Amerika.